ada sesuatu yang sedang mengikuti perjalanannya. Seringkali dia menoleh ke sana kemari, tapi tidak terlihat siapapun yang mengikutinya. Entah apa yang sedang terjadi ketika sedang tiduran di dalam tenda, tiba-tiba badannya terasa sangat dingin, sampai-sampai susah untuk bergerak. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan pandangannya tiba-tiba buram. Tak berselang lama, terasa jelas, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menindihnya. Dan entah bagaimana, Dharma tiba-tiba berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Tempatnya itu adalah hutan, dan terdapat beberapa bangunan kayu seperti gubuk. Suasananya sangat sejuk, sepi dan tenang. Dia berjalan menyusuri hutan ini. Lalu, sayup-sayup dari depan terdengar seperti ada suara orang. Dia pun berjalan menuju ke sumber suara itu. Tidak lama berjalan, ternyata benar. Di depannya, tampak ada beberapa orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Sepertinya itu adalah sebuah perkampungan. Dia terus berjalan, dan orang-orang yang ada di situ pun mengucapkan salam kepada Dharma. Tapi anehnya, mereka mengucapkan salam tanpa melihat ke arah Dharma. Ada yang sambil menunduk, ada yang membelakanginya, dan ada juga yang sambil mendongak ke atas. Orang-orang ini kenapa ya? Pikir Dharma. Dia terus berjalan, menyusuri jalan yang ada, sambil menjawab orang-orang yang memberikan salam. Meskipun orang-orang ini tampak aneh. Setelah cukup jauh berjalan, dia pun berhenti di sebuah bangunan gubuk untuk beristirahat. Tiba-tiba, dia didatangi oleh satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia mengenakan pakaian adat Jawa dan memakai sorban yang menutupi kedua pundaknya. Orang tua itu pun mengucapkan salam kepada Dharma, dan dia pun menjawabnya. Lalu orang tua itu berkata, "Aku tahu masalahmu, nak. Aku kesini mau membantu." Seketika, Dharma pun teringat tentang semua masalah yang sedang ia hadapi. "Kamu siapa?" tanya Dharma. "Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang, ayo ikut aku," jawab orang tua itu. "Kalau saya ikut, nanti saya pulangnya gimana?" tanya Dharma. "Gak usah pulang, tinggal aja sama saya di sini, dan semua masalahmu pasti akan selesai," jawabnya. Orang itu pun melepas sorban yang dipakainya dan kemudian dipakaikan ke kedua pundak Dharma. Dia meminta Dharma untuk ikut berjalan bersamanya. Dharma lekas turun dari gubuk dan ikut berjalan dengan orang itu. Sambil berjalan, orang itu menggandeng pundak Dharma. Tak lama berjalan, mereka masuk ke sebuah perkampungan lagi dengan orang-orang yang sama seperti tadi. Lalu, orang tua itu berkata pada Dharma, "Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang." Dharma hanya menurut, dan orang itu menggandeng pundak Dharma dengan sangat erat, sambil menahan kepalanya agar tidak melihat ke arah belakang. Sambil terus berjalan, sesekali Dharma melirik kiri dan kanan untuk melihat orang-orang yang memberinya salam. Tak berselang lama, dia mendengar ada suara banyak orang yang memanggilnya, termasuk adiknya, Safety. Mendengar suara itu, Dharma ingin melihat ke arah belakang, tapi tak bisa, karena orang itu menahan Dharma agar tidak menoleh ke belakang. Suara Safety terus terdengar. Dharma sudah berusaha menoleh ke belakang,
tapi tetap tidak bisa. Suara orang-orang itu terus terdengar memanggilnya dari belakang. Semakin lama, hanya suara Safety saja yang terdengar semakin mendekat, sambil sesekali menangis. Sampai di sini, Dharma benar-benar bimbang. Tapi karena merasa takut, kali ini dia berusaha mengabaikannya. Orang tua itu terus menahan kepala Dharma, dan tidak berselang lama, ada seseorang yang berjalan dari depan dan menawarkan minum di dalam kendi. Karena sejak tadi Dharma memang kehausan, dia pun menerima kendi itu. Tapi belum sampai dia menerima kendi itu, tangan Dharma ditepis oleh orang tua itu sambil berkata, "Jangan diterima, apalagi diminum." "Kenapa, Mbak?" "Saya haus pengen minum," ucap Dharma. "Kalau kamu minum air itu, kamu akan tinggal di sini bersamanya." Mereka terus berjalan dan mengabaikannya. Semakin jauh berjalan, suara yang memanggil namanya semakin terdengar jelas dari belakang. Tapi orang tua ini tetap tidak memperbolehkan Dharma untuk menoleh ke belakang. Dharma pun menaruh curiga terhadap orang ini. Karena tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa pasrah. Lalu, dia pun membaca ayat suci Al-Quran yang dia bisa. Mendengar Dharma membaca ayat suci Al-Quran, orang tua itu pun berucap, "Gak apa-apa, baca aja terus. Doa yang kamu baca juga yang aku baca," kata orang tua itu. Mendengar itu, Dharma pun kaget. Di sela-sela suara Safety yang masih terus memanggil, sayup-sayup terdengar juga suara azan. Orang tua ini kemudian memberhentikan langkahnya hingga suara azan itu selesai. Setelah itu, dia pun mengajak Dharma untuk berjalan kembali. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup gersang. Di depan, terlihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Orang tua itu menggandeng Dharma dan berjalan menaiki bukit itu. Anehnya, jalan yang dilewati sangatlah menanjak. Tapi, Dharma tidak merasakan lelah sedikit pun. Kedua kakinya terasa sangat ringan, seperti tidak sedang berjalan di atas tanah. Cukup jauh menaiki bukit, terlihat ada dua buah telaga yang airnya sangat jernih dan berwarna kebiru-biruan. Melihat air itu, Dharma pun berkata, "Mbah, tempat ini di mana? Kok ada air sejernih ini?" "Ini tempatku, dan air telaga itu adalah air suci," jawabnya. Karena sejak tadi merasa haus, Dharma pun meminta izin untuk meminum air di telaga tersebut. "Mbah, saya haus, saya mau minum," ucap Dharma. "Nanti aku ambilkan air dari telaga itu," jawabnya. Setelah melewati telaga tersebut, di ujung bukit, Dharma melihat ada sebuah istana yang sangat megah. Seluruh bangunannya berwarna putih dan dilapisi cahaya. Sesampainya di depan pintu gerbang istana, Dharma pun bertanya, "Mbah, ini tempat apa? Besar sekali." "Ini adalah rumahku. Aku tinggal di sini," jawabnya. "Setelah ini, kamu juga akan tinggal di sini, dan semua masalahmu akan selesai." Tak lama kemudian, ada dua wanita yang menghampiri mereka. Kedua wanita ini mengenakan kemben dan berselendang merah. Lalu, orang tua itu pun minta tolong untuk dibukakan pintu gerbang istana. Suara Safety masih terus-menerus memanggil nama Dharma. Saat dia sudah melihat ke belakang, bukan Safety yang dia lihat, melainkan sebuah cahaya yang sangat terang. Dan anehnya, merasa silau dengan cahaya itu, Dharma tak bisa memejamkan matanya. Dia hanya menghalangi cahaya itu dengan kedua tangannya. Tak berselang lama, cahaya itu pun meredup dan terlihat Safety sedang menangis sambil memanggil-manggil namanya. Di sebelahnya juga ada beberapa pendaki lain yang terlihat panik. Dharma pun segera bangun dari posisi tidurnya. Seluruh badannya dibasahi oleh keringat dan merasa sangat kehausan. Setelah minum beberapa teguk, salah satu pendaki kemudian bertanya kepadanya,
"Mas, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa mas, emangnya saya kenapa?" tanya Dharma balik. "Kamu tadi kayak orang hipo mas, badanmu dingin dan matamu terus melotot," jelas pendaki itu. "Tenang mas, saya gak apa-apa kok. Terima kasih ya sudah mau nolong saya," jawab Dharma. Lalu satu persatu pendaki itu pun keluar dari tenda Dharma dan kembali ke tendanya masing-masing. Setelah semuanya sudah keluar, Dharma bertanya kepada adiknya, "Dek, emangnya aku tadi kenapa? Kamu tadi menggigil mas, matanya melotot terus kayak orang kesurupan," jelas Sakti. Mendengar penjelasan dari Sakti, dia pun mengucap tasbih sambil mengingat-ingat kejadian yang barusan dialaminya. Kejadian tadi terasa benar-benar nyata, bahkan dia masih sangat ingat setiap detail kejadiannya. Dia kemudian keluar tenda untuk membuat kopi. Setelah itu, dia pun berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dimulai pukul 12 siang. Sebelum beranjak turun, Dharma pun bersalaman dengan para pendaki yang tadi menolongnya. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos 4. Di situ, Dharma mengajak Sakti untuk berhenti karena dia ingin melaksanakan sholat. Dia pun menggelar matras di dalam bangunan pos. Setelah selesai sholat, tiba-tiba ada seekor burung jalak gading yang datang dan hinggap di ranting pohon depan bangunan pos. Tanpa berlama-lama lagi, Dharma pun mengajak adiknya untuk melanjutkan perjalanan turun. Burung jalak ini terus mengikuti perjalanan mereka. Tapi ada yang aneh dengan burung ini. Selama mengikuti, burung ini tidak terbang, melainkan berjalan melompat-lompat di belakang mereka. Setiap mereka berhenti, burung itu pun ikut berhenti. Dan setiap mereka melanjutkan perjalanan, burung itu pun mengikuti juga. Hingga sampailah mereka di pos 1. Dan tiba-tiba burung jalak itu pun menghilang entah kemana.